Welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang GDP, khususnya di organisasi KAA atau Konferensi Asia Afrika. Produk domestik bruto adalah salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi secara makro. Apa itu PDB? Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS, PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Secara sederhana, definisi PDB adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam suatu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam bahasa Inggris, PDB dikenal sebagai GDP atau Gross Domestic Product. Dengan PDB, ekonomi suatu negara bisa tergambar dari produktivitas penduduknya. Namun demikian, PDB yang tinggi belum tentu seluruh penduduk warga tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. PDB adalah dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Suatu PDB mengalami kenaikan, maka artinya negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Di Indonesia, BPS membagi jadi 3 bentuk PDB. Yang pertama yaitu PDB atas harga dasar, yang kedua PDB atas harga konstan, dan yang ketiga PDB atas harga berlaku. Dan PDB juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, pembanding kemajuan ekonomi antar negara. Yang ketiga, pertimbangan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945, banyak negara, terutama di Asia, memperoleh kemerdekaannya, seperti Indonesia, Republik Demokrasi Vietnam, Filipina, Pakistan, India, Burma, Ceylon, dan Republik Rakyat Tiongkok. Meski demikian, di bagian dunia lainnya, banyak yang masih berjuang untuk lepas dari penjajahan, utamanya di Afrika. Beberapa bahkan berjuang dari sisa penjajahan. Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kate Lawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, India, Indonesia, dan Pakistan untuk mengadakan pertemuan dengan agenda menyikapi eskalasi yang terjadi pada kala itu. Soekarno melalui Perdana Menteri Ali Sastronegoro menyampaikan bahwa pertemuan Asia Afrika merupakan cita-cita bersama yang sudah hampir 30 tahun telah didengungkan. 60 tahun setelah KAA, Indonesia kembali didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan perhelatan tersebut. Penyelenggaraan KAA kali ini akan fokus pada dialog atas berbagai masalah yang kini dihadapi dunia, sekaligus merumuskan sosial yang perlu dilakukan negara-negara anggotanya. Pada penyelenggaraan KAA kali ini, sebanyak 109 undangan telah disampaikan ke negara-negara Asia dan Afrika. Pada tahun 1955, KAA banyak menekankan isu kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan kolonialisme. Pada tahun 2015, KAA lebih mendorong kualitas kesejahteraan negara-negara Asia Afrika. Salah satu strateginya adalah mendorong kerjasama ekonomi strategis negara-negara di Asia Afrika. Kerjasama kemitraan strategis selatan-selatan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan negara kawasan Asia Afrika, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang signifikan. Sebagai catatan, Asia Afrika mewakili 75% penduduk di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB sebesar 21 USD triliun atau sekitar sepertiga dari PDB dunia, sehingga dipandang perlu untuk terus didorong menjadi kekuatan ekonomi dunia yang berperan sangat besar. Besarnya pasar Asia Afrika belum seimbang dengan perkembangan ukuran ekonominya saat ini, walaupun beberapa anggotanya tercatat dalam 10 negara dengan PDB tertinggi seperti China, Rusia,
Jepang, India, dan Indonesia. Mengingat arti penting dari strategis Asia Afrika sebagai salah satu poros kekuatan ekonomi dunia yang memiliki potensi besar, isu kerja saat ekonomi dan kemitraan strategi negara Asia Afrika menjadi sangat relevan di tengah ekonomi dunia yang masih melambat. Asia Afrika perlu dipandang sebagai kawasan yang memiliki peluang besar menjadi mesin ekonomi dunia, mengingat kekuatan ekonomi beberapa negara Asia Afrika saat ini menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari sisi besaran PDB, 5 dari negara dengan PDB tertinggi tahun 2013 pada negara-negara Asia Afrika seperti Cina, Rusia, Jepang, India, dan Indonesia, atau bagaimanapun industri manufaktur Cina, Korea Selatan, dan India kini menjadi pusat basis produksi tidak hanya regional, melainkan juga global, yang mampu berkompetisi dengan produk Amerika dan Eropa. Jokowi membeberkan sejumlah data yang menyebutkan kawasan Asia Afrika memiliki potensi yang sangat besar, dengan pertumbuhan ekonomi Asia 4,9% dan Afrika 4,3%. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 51% dan investasi juga cukup tajam. Kata Jokowi, peningkatan ini menunjukkan negara-negara Asia Afrika semakin berperan dalam ekonomi dunia. Namun, kata Jokowi juga, Asia Afrika memiliki tantangan, seperti 75% penduduk masih sebagian besar miskin, inflasi yang masih besar. Di Afrika Utara, inflasi mencapai 9% dan rata-rata inflasi di Afrika sebesar 6,3%. Sementara di Asia mencapai 4,6%. Dengan kondisi demikian, kerjasama di sektor perdagangan antara kedua benua juga belum maksimal. Angka ekspor dari Asia ke Afrika baru mencapai 26%. Menghadapi tantangan tersebut, kata Jokowi, kita harus bekerja sama khususnya perdagangan, utamanya meminimalkan perdagangan tarif dan non-tarif. Peluang cukup besar untuk kerjasama itu ada di sektor energi dan manufaktur. Di Indonesia sendiri, antara tahun 1965 dan 1997, perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir 7%. Pencapaian ini memampukan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat negara berpendapatan rendah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun, krisis finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian Indonesia sendiri, menyebabkan kontraksi produk domestik bruto atau PDB sebesar 13,6% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang sangat terbatas 0,3% pada tahun 1999. Krisis tersebut mengunjang fondasi ekonomi dan politik Indonesia dan menjadi awal sebuah era baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Pada grafik yang sudah ditunjukkan, yang menarik dari grafik tersebut adalah pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan volatilitas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990, tetapi volatilitasnya seperti hilang setelah tahun 1990. Waktu pertumbuhan PDB menjadi jauh lebih konsisten dengan pengecualian krisis keuangan Asia pada periode 1997 sampai 1999. Yang sebenarnya terlihat di sini adalah munculnya kelas menengah yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia menjadi jauh lebih konsisten setelah tahun 1990. Maka ekonomi Indonesia jadi kurang bergantung pada perubahan harga komoditas yang bergejolak di pasar internasional. Namun, walaupun sempat mengakselerasikan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak krisis finansial Asia, era boom komoditas pada tahun 2000-an itu juga dianggap sebagai sebuah peluang yang terlewatkan karena pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas.
Maka ketika harga komoditas merosot pada tahun 2011, ekspansi ekonomi Indonesia mulai ikut melambat antara tahun 2011 dan 2015. Satu periode perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan PDB turun di bawah 5%. Sebuah perlambatan yang memprihatinkan.